Halo sahabat sehat, pernah nggak kalian dengar kalimat ini? Hati-hati kalau sering makan mie instan, nanti bisa kena kanker. Mungkin ada yang langsung percaya, ada juga yang menganggap itu cuma mitos. Tapi coba bayangkan, mie instan sudah jadi makanan sehari-hari, bahkan bisa dibilang makanan internasional yang menyelamatkan banyak orang. Kalau benar mie instan penyebab kanker, berarti ada jutaan orang di dunia yang terancam setiap harinya. Hari ini saya Dr. Cinta akan bongkar tuntas dari sejarah, kandungan, hoaks, sampai penelitian terbaru tentang mie instan dan hubungannya dengan kanker. Segmen pertama, mie instan dalam kehidupan sehari-hari. Mie instan ada di warung, minimarket, supermarket, bahkan jadi menu favorit anak kos. Ada yang bilang, tanpa mie instan, mahasiswa nggak bisa bertahan sampai akhir bulan. Bahkan di bencana alam, mie instan sering jadi makanan darurat. Pertanyaannya, kok bisa makanan sederhana ini tiba-tiba dituduh bikin kanker? Segmen kedua, sejarah singkat mie instan. Penciptanya Momofuku Ando, Jepang, 1958. Mie instan dianggap inovasi revolusioner. Masuk ke Indonesia tahun 1969 langsung populer. Tahun 80-90-an mie instan sudah jadi bagian budaya makan rakyat. Jadi stigma negatif seputar mie instan tidak lepas dari kepopulerannya. Segmen ketiga, kandungan di dalam mie instan. Mie kering, terbuat dari tepung terigu, minyak sawit, kadang ditambahkan vitamin atau mineral. Bumbunya, garam, MSG, rempah kering, gula, bubuk perisa. Pengawet TBHQ atau third butyl hydroquinone digunakan untuk stabilitas minyak. Faktanya, semua zat ini diatur oleh BPOM, WHO, dan Badan Pangan Internasional. Analoginya, makan mie instan itu seperti naik motor metik. Praktis, cepat, enak. Tapi kalau dipakai untuk touring jarak jauh tanpa perawatan, bisa bikin mesin rusak. Segmen keempat, asal-usul isu kanker. Muncul dari hoaks viral, mie instan dilapisi lilin agar awet. Faktanya, tidak ada lilin. Isu styrofoam cup, benar ada potensi bahaya kalau air terlalu panas, tapi itu beda kasus. Pesan berantai, dokter menyarankan hindari mie instan karena bikin kanker, tanpa sumber valid. Seringkali informasi ini dipelintir untuk menakut-nakuti masyarakat. Segmen kelima, apa kata penelitian? FDA dan WHO, MSG aman dalam batas tertentu. TBHQ aman dalam jumlah kecil, jauh dari dosis karsinogenik. Studi di Korea, konsumsi mie instan berlebihan, risiko sindrom metabolik meningkat. Konsumsi makanan ultra proses berlebihan bisa meningkatkan risiko kanker. Jadi masalahnya bukan mie instan sama dengan kanker, tapi pola makan jangka panjang yang salah. Segmen keenam, dampak berlebihan. Hipertensi akibat garam berlebih. Obesitas karena tinggi kalori tapi miskin nutrisi, kekurangan serat, gangguan pencernaan, lemak trans, resiko kolesterol tinggi, penyakit kronis jantung, diabetes, sindrom metabolik berhubungan dengan kanker. Segmen ketujuh, perspektif budaya. Di Jepang dan Korea, mie instan jadi bagian budaya pop, bahkan punya museum. Di Indonesia, mie instan dianggap comfort food. Uniknya, di negara maju, mie instan dipandang makanan kelas bawah. Hal ini mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat isu kesehatannya. Segmen ke-8, perbandingan dengan makanan lain. Fast food, burger, pizza, gorengan, sama-sama ultra proses, juga punya risiko serupa. Jadi mie instan bukan satu-satunya tersangka. Kanker lebih sering dipicu pola makan tinggi gula, daging olahan, alkohol, dan gaya hidup buruk. Segmen ke-9, cara bijak makan mie instan. Maksimal 1-2 kali seminggu. Tambahkan sayur segar. Tambahkan protein sehat. Kurangi bumbu, bisa setengah saja. Jangan selalu dimakan bersama nasi. Segmen 10, studi kasus. Pasien mahasiswa yang tiap hari makan mie instan, obesitas ringan. Ibu rumah tangga sering konsumsi, tekanan darah naik. Tapi tidak ada pasien yang kanker karena mie instan saja. Segmen 11, analogi kehidupan sehari-hari. Bayangkan tubuh kita seperti rumah. Kalau sesekali kita beli furnitur murah, mungkin nggak masalah.
Tapi kalau semua isi rumah murahan dan gampang rusak, lama-lama rumah itu juga nggak nyaman ditinggali. Nah, mie instan itu ibarat furnitur cepat saji. Praktis, cepat, murah, bisa langsung dipakai. Tapi kalau seluruh isi rumah dari bahan murahan ya pasti cepat rusak. Sama dengan tubuh kita. Sesekali makan mie instan oke, tapi kalau tiap hari, tubuh lama-lama kekurangan fondasi kuat, yaitu protein baik, serat, vitamin, dan mineral. Segmen ke-12, peran mikronutrien yang hilang. Mie instan kaya karbohidrat, tapi miskin mikronutrien. Kekurangan zat besi, anemia. Kekurangan kalsium, tulang rapuh. Kekurangan vitamin B kompleks, cepat lelah, mood swing. Kalau tubuh sudah lemah karena kurang nutrisi, sistem imun juga turun. Nah, inilah pintu masuk penyakit kronis bahkan kanker. Jadi bukan karena mie instan itu racun, tapi karena ia tidak lengkap sebagai makanan utama. Segmen ke-13, mengapa kanker selalu dikaitkan? Kenapa setiap makanan instan selalu dikaitkan dengan kanker? Karena kanker itu penyakit menakutkan dan gampang dipakai untuk menakut-nakuti orang. Padahal faktanya, 30-40% kanker dipicu oleh gaya hidup tidak sehat. Faktor dominan, rokok, alkohol, obesitas, dan pola makan tinggi gula atau daging olahan. Mie instan masuk kategori ultra proses, tapi resikonya baru nyata kalau dikonsumsi berlebihan dan tidak seimbang. Segmen ke-14, gaya hidup modern dan mie instan. Kenapa orang modern makin sering makan mie instan? Waktu terbatas, kerja sibuk, praktis, cepat, murah, jadi comfort food, terutama di malam hari. Masalahnya gaya hidup modern juga minim olahraga, banyak stres, kurang tidur. Nah, kombinasi inilah yang membuat mie instan terlihat lebih berbahaya. Bukan semata-mata mie instannya, tapi cara konsumsinya. Segmen ke-15, bahaya kombinasi. Seringkali mie instan tidak dimakan sendiri, dicampur nasi, kalori double. Minumnya pakai teh manis atau kopi instan, gula tinggi. Makan malam sebelum tidur, metabolisme melambat. Nah, kombinasi inilah yang membuat mie instan terlihat lebih berbahaya. Bukan semata-mata mie instannya, tapi cara konsumsinya. Segmen 16, tips dokter. Kalau mau makan mie instan, rebus mie terus buang air rebusan pertama. Kurangi sisa minyak. Tambahkan sayur rebus, sawi, wortel, brokoli. Tambahkan protein sehat, telur rebus, dada ayam, tempe. Jangan selalu pakai semua bumbu. Jangan setiap hari, batasi 1-2 kali seminggu. Segmen ke-17, edukasi keluarga. Penting sekali orang tua memberi edukasi ke anak-anak. Kalau anak kecil terbiasa makan mie instan tiap hari, mereka akan tumbuh dengan pola makan yang salah. Ingat, kanker itu bukan penyakit instan. Ia adalah hasil akumulasi gaya hidup bertahun-tahun. Segmen ke-18, refleksi untuk penonton. Saya ingin mengajak teman-teman merenung. Berapa kali dalam sebulan kalian makan mie instan? Apakah itu karena kebutuhan, kebiasaan, atau sekedar craving? Kalau alasannya hanya kebiasaan, coba pelan-pelan ganti dengan makanan lain yang lebih sehat. Ingat, tubuh kita investasi jangka panjang. Segmen 19, sejarah mie instan dan perubahan gaya hidup. Kalau kita mundur ke tahun 1958, mie instan pertama kali ditemukan di Jepang oleh Momofuku Ando. Waktu itu idenya sederhana, membuat makanan darurat yang bisa bertahan lama dan mudah dimasak. Sejak itu mie instan berkembang pesat dan jadi bagian dari budaya modern. Awalnya untuk solusi praktis, lama-lama malah jadi makanan sehari-hari. Nah, inilah titik masalahnya. Sesuatu yang diciptakan untuk keadaan darurat justru dipakai rutin. Sama dengan obat sakit kepala. Kalau dipakai sesekali tidak masalah. Tapi kalau setiap hari bisa berbahaya. Segmen ke-20, psikologi dan kecanduan rasa. Kenapa banyak orang sulit berhenti makan mie instan? Jawabannya ada di otak. Mie instan kaya garam, lemak, dan MSG. Kombinasi ini memberi ledakan rasa di lidah. Otak kita melepaskan dopamin, hormon rasa senang.
Akhirnya terbentuk kebiasaan bahkan ketergantungan psikologis. Sama dengan junk food lain. Rasa gurih asin ini bikin kita pengen lagi dan lagi. Kalau tidak dikendalikan, akhirnya mie instan jadi candu. Bukan karena racun, tapi karena otak kita sudah terbiasa dengan rasa instan. Segmen ke-21, riset global tentang mie instan. Korea Selatan, negara dengan konsumsi mie instan tertinggi di dunia. Studi menunjukkan konsumsi berlebihan terkait sindrom metabolik, terutama pada wanita. Amerika Serikat, penelitian menunjukkan makanan ultraproses meningkatkan risiko kanker 10-15%. Tapi bukan hanya karena mie instan, melainkan karena pola makan keseluruhan. Nah, di Indonesia, data BPOM menyatakan semua mie instan di pasaran itu aman selama dikonsumsi sesuai aturan.